Apa hukum kafaah dalam pernikahan? Dalam mazhab Syafi'i, kafaah merupakan syarat. Dalam mazhab Syafi'i, kafaah merupakan bagian dari pernikahan. Walaupun tak kafaah tetap sah, tapi dianjurkan kafaah. Kafaah itu walam yakul lahu kufuwan, kufu selevel. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tak ada yang selevel dengan Allah. Jadi kafaah artinya selevel. Cinta kan tidak melihat perbedaan Pak Ustaz. Cinta itu buta, tak bisa membedakan mana sepeda, mana Vespa. Itu kau mencakapkannya waktu masih senang, tenang, kenyang, lenang. Pas nanti sampai masanya gawat darurat. Laki-laki kalau dia tak selevel dengan bininya, dia akan minder. Minder itu berpengaruh ke psikologis. Nanti bawaannya emosi, dia merasa rendah diri. Maka antum cari yang selevel. Supaya apa? Supaya antum pede. Lain padang, lain belalang, lain lugu, lain ikannya, lain ustaz, lain cara menasihati. Almarhum Ustaz Johar Arifin, kakak kelas saya, orang kuntu, orang baik. Dia lagi jemput saya dulu di airport waktu nikah itu. Apa kata dia? Waktu saya belum nikah. Kalau bisa, kita nikah. Jangan sampai bini itu tak terasanya garam kita. Halus bahasa dia. Apa maksudnya? Kita kasih garam itu terasa dia, asin banget. Tapi kalau dia biasa minum air laut, paham tuh? Antum kasih dia 3 juta, dikorek-koreknya gitu nih. Apa tak sakit antum? Padahal bagi antum sudah gaji antum sebulan. Karena mak dia selalu ngasih dia 5 juta. Asal kira, ma duit ma, lempakin mana? Tiba-tiba antum ngasih. Jadi antum carilah yang segupu selevel. Pergi saya ke Jakarta, datang kawan saya. Kalau bisa janganlah kita nikah sama orang kaya. Nah begitu bilang. Kalau bisa kita cari yang kaya. Kaya bapaknya dan sudah di ruang ICU. Anak tunggal. Aku dari tamu ke rumah kawan kita yang nikah sama orang kaya itu. Terus aku naikkan kakiku ke atas. Kita kan biasa dulu sama-sama di Mesir naik kaki ke atas ngobrol. Pas aku naik kan, disuruhnya turun. Kenapa? Aku dia sama bininya. Rupanya rumah itu dibelikan mertua. Kalau di rumah kalian pun kalian tak bisa naikkan kaki, bagus kan jadi bencong. Apalah guna kalian jadi kepala rumah tangga laki-laki? Nanti marah kalian ke anak kalian. Kenapa nggak pakai jilbab? Pakai jilbab. Kata mama nggak perlu Pak. Di rumah ini kan yang berkuasa mama. Rumah ini kan rumah mama. Apa tak bisa? Kalau dapat, mana tahu memang kalian bertua. Kalau ada tuah di badan, pasir digenggam menjadi insan. Sayang betul dia sama kalian. Kalian datang naik angkot, dia pakai mobil. Abang, nanti kita pulang pakai mobil adik aja. Entah apalah tuah kalian Allah. Mau juga dia. Maka mesti ada perjanjian. Aku pun heran, tak memang pelet itu berhasil, tak tahu. Kau kalau memang mau nikah sama aku, kita mesti ada perjanjian. Dia supaya kau jangan lupa tulis hitam putih materi 10.000. Dulu 6.000, dan sudah naik sekarang 10.000. Kalau kau nikah sama aku, jangan kau sepele kena. Kalau kau nikah sama aku, keluarga aku, mak aku, adikku datang, ya kau buat cepat. Tulislah pasal-pasalnya. Jamnya banyak kali, nanti jangan batalnya pula. Karena orang-orang kaya ini biasanya sepele dia menengok orang susah. Menikahlah orang susah sama orang kaya. Mertuanya ini sepele betul lah sama menantunya ini. Akhirnya menantunya ini pergi ke pulau, digalinya tanah, diolahnya tanah, bertanam tanaman. Akhirnya dia kaya. Setelah dia kaya, diundang makan sama mertua yang sombong tadi. Diundang makan. Kebetulan dia kaya, saking kayanya emas. Dulu kebanggaan orang Melayu kan pakai keris emas. Kepala kerisnya itu burung bayan. Tahu tuh burung bayan? Kepala kerisnya itu burung bayan. Pas disuruh mertuanya makan, makanlah kau. Diambilnya keris burung bayannya itu, dicucukkannya ke piring. Makanlah bayan. Nasi ini untuk kau, bukan untuk anak. Bisa tuh buatkan video tadi.
Buat video pendek tentang anak muda nikah orang kaya diusir sama mertua. Apa kau pergi sana, anakku nih tak mau susah. Terus itu dia bercocok tanam. Tak usah lama-lama, film agak 3 menit aja. Kerja sama anak sentek. Habis itu lalu kemudian setelah kaya, dia datang pakai baju Melayu dengan tanjaknya. Di mana jantan bertanjak, di situ di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana jantan bertanjak, di situ perempuan bertudung. Masukkan pesan Melayunya, masukkan Islamnya, sampai ke tempat makan itu, cabutlah tulis tadi. Ini nasinya untuk kau nih Bayan, bukan untuk aku. Kenapa? Karena mertua itu mengundang setelah kepala keris itu emas. Emang kalau belum sarapan ini Bayan hantar. Apa benar Ustaz Syekh Sa'rawi melihat Nabi Ibrahim secara sadar di samping Ka'bah nih, pas di pintunya di depan ini ada namanya Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim tapak kaki Nabi Ibrahim. Maqam Ibrahim zaman dulu tuh besar macam musola. Cara menengoknya terbuat Maqam Ibrahim Qadiman. Maqam Ibrahim Qadiman. Qadiman artinya zaman dulu. Maqam Ibrahim Qadiman. Besar sekali. Itu nampak macam musola. Besar sekali. Besar sekali. Macam musola di tengah Masjidil Haram. Akhirnya orang yang mau tawaf kan terhalang. Maka kata ulama, kata Raja Saudi Arabia, tempelkan aja makam Ibrahim ini ke samping Ka'bah. Karena makam Ibrahim itu sesungguhnya hanya lempengan bulat tapak kaki Nabi Ibrahim menginjak batu lunak, batu itu tercetak tapak kaki. Tempelkan aja di Ka'bah. Setuju ulama Saudi Arabia. Cabut makam Ibrahim, tempelkan di Ka'bah. Selesai. Kan tawaf bisa lancar kan? Datang Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi. Dia ulama Al-Azhar Kairo Mesir, tapi diminta raja mengajar di Saudi 15 tahun. Kata dia tak bisa, karena ini bertentangan dengan sunnah. Ini menunjukkan bahwa ulama Al-Azhar itu yang sebenar-benar ahlu sunnah. Tak bisa menempel, ini bertentangan, ini bid'ah ini. Menempelkan makam Ibrahim ke dinding Ka'bah ini bid'ah. Kata ketua ulama Saudi Arabia, kami tak berani. Karena mereka monarki, tak berani melawan raja. Akhirnya Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi menulis dalil-dalil. Datang dia menghadap raja. Raja, tak boleh kita tempelkan makam Ibrahim. Karena ini. Raja setuju dengan Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi. Akhirnya dibalikkan makam Ibrahim ke tempatnya. Hanya saja bangunannya dibuat kecil. Malamnya Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi bermimpi berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tersenyum mengucapkan terima kasih kepada Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi. Kisah itu ditulis dalam satu buku kecil. Judul bukunya Huna Ra'aitu Sayyidana Ibrahim. Jadi dia melihatnya dalam mimpi. Judul bukunya Huna Ra'aitu Sayyidana Ibrahim. Huna Ra'aitu Ibrahim. Syekh Muhammad Mutawalli As-Sa'rawi. Saya beli buku itu di Kairo. Huna Ra'aitu Sayyidana Ibrahim, Syekh Sa'rawi. Huna Ra'aitu Sayyidana Ibrahim. Buku ini sudah saya beli 25 tahun yang lalu. Ketika lagi Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi ini pernah diutus menjadi ustadz pengajar di Aljazair. Utusan Al-Azhar untuk ke Aljazair. Karena meninggalkan Mesir dia tak mau. Akhirnya suatu malam nampaknya seorang syekh berjubah berjenggot putih. Syekh ini mengatakan, kenapa kau tak mau ke kampung kami Sa'rawi? Heran Syekh Sa'rawi. Akhirnya dia mau. Syekh Sa'rawi pun datang ke Aljazair. Pas penyambutan di Aljazair,
Nampaknya Syekh yang jumpanya di mimpi itu ada di Aljazair. Namanya Syekh Bilqayyim. Sya'rawi wa Bilqayyim. Bilqayyim mursyid tarekat Syadzili. As-Sya'rawi Bilqayyim. Ini Syekh Sya'rawi yang di bawah, ini Syekh Bilqayyim yang atas. Pas sampai Syekh Sya'rawi di Aljazair, ditengoknya, ini yang kulihat dalam mimpi, senyum Syekh Bilqayyim. Begitulah mereka dulu berhubungan. Belum ada lagi streaming zaman Syekh Sya'rawi. Syekh Sya'rawi lahir 1911 sebaya Buya Hamka. Buya Hamka lahir 1908, 17 Februari 1908. Kok ingat Ustaz Buya Hamka 17 Februari? Sama lahirnya dengan Sami. Syekh Sya'rawi 1911, Syekh Yasin Al-Fadani 1917. Ulama-ulama. Jadi mereka ini hampir-hampir seangkatan. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi meninggal tahun 1998. Anak Indonesia yang hampir mencium tangan Syekh Sya'rawi, Imam Masjid Al-Fatah Minas, Ustadz Darwis, kakak kelasnya. Pas mau diciumnya tangan Syekh Sya'rawi, ditarik Syekh Sya'rawi. Syekh Sya'rawi yang wali sebegitu hebatnya, tak mau tangannya dicium. Tiba-tiba Abdul Somad cium. Saya tak menyalahkan hadir ulama yang tangannya dicium, itu penghormatan. Tapi ini ceritanya tentang saya, bukan? Maju kepada. Nanti kalau jumpa sama Syekh Sya'rawi, tahu Syekh Sya'rawi. Syekh Sya'rawi difitnah. Syekh Sya'rawi difitnah mau jadi menteri karena menjual agama. Jadi ulama-ulama jangan antum sangka mereka ini tak bebas dari fitnah. Sya'rawi menjual agama karena mau dia jadi menteri agama. Waktu itu presidennya Anwar Sadat. Presiden Mesir yang pertama Najib. Meninggal Najib, naik Gamal Abdul Nasir. Meninggal Gamal Abdul Nasir, naik Sadat. Sadat mengangkat Syekh Sya'rawi jadi menteri agama. Muncul isu, Sya'rawi menjual agama. Sya'rawi menjelaskan, waktu aku jadi dosen di Saudi Arabia, ini gajiku. Waktu aku jadi menteri agama diangkat oleh Sadat, ini gajiku. Tak sampai 10. Aku mau jadi menteri agama ini pulang untuk memperbaiki Mesir. Jadi fitnah itu terjadi pada siapa? Al-Azhar dipimpin oleh Syekhul Azhar, namanya Syekh Abdul Alim Mahmud. Di atas Syekhul Azhar menteri agama, namanya Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Waktu itu sebelum kedudukan Syekhul Azhar selevel dengan Perdana Menteri. Waktu itu lebih tinggi menteri agama daripada Syekhul Azhar. Mestinya Syekh Abdul Alim Mahmud datang melapor ke Syekh Sya'rawi. Pagi-pagi datang Syekh Sya'rawi menjumpai Syekh Abdul Alim Mahmud di kantor Syekhul Azhar. Sekejap Syekh Abdul Alim Mahmud, Syekh Sya'rawi datang, ada apa? Tak layak ulama datang menemui umara. Begitu akhlak. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi ketika pertama kali jadi menteri agama Mesir, apa yang dia lakukan? Mengganti kursi empuk menjadi kursi rotan. Pas ditanya sama ustaznya, kenapa Syekh? Malu aku kalau duduk di sini nanti kalau berjumpa dengan Rasulullah SAW. Jadi ulama-ulama ini dikenang sepanjang zaman, bukan hanya karena ilmunya, tapi juga karena waraknya, karena zuhudnya. Antum kalau ke Mesir, di warung, di toko, di rumah-rumah orang Mesir itu bukan gambar presiden, gambar Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, Syekhul Mufassirin. Ada tafsirnya namanya tafsir Sya'rawi. Dia punya anak laki-laki, nama anak laki-lakinya Sami Mutawalli Sya'rawi. Saya kasih nama anak saya Sami. Nabi dari semua Mutawalli Sya'rawi. Saya sangat kagum dengan Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Ketika apa yang harus kita lakukan? Apa doa amalan ketika kita lagi kufur atau lagi kafir? Apa yang harus kita lakukan Pak Ustaz? Seminim-minim wirid. Kalau ada di antara antum mengamalkan wirdul latif, bagus.
Ada yang mengamalkan ratib al-haddad, bagus. Ada yang mengamalkan ratib al-aqtas, bagus. Seminim-minim wirid. Wirid itu maksudnya dibaca habis subuh sama habis maghrib. Habis subuh, habis maghrib. Habis subuh awal hari, habis maghrib awal malam. Seminim-minimnya baca 10. Fatihah sekali, Qul huwallahu 3 kali, Qul bi falaq sekali, Qul bin nas sekali. Awal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun. Akhir ayat kursi, akhir Al-Baqarah dari lillahi ma fis sampai akhir 3 ayat. Habis itu sholawat, habis itu istighfar, habis itu sholawat, habis itu la ilaha illallah. Udah di-share suara. Kalau bisa baca, kalau tak bisa baca, dengarkan aja suara yang udah di-share. Untuk dengar aja di subuh. Mohon maaf Pak Ustaz, aku tak bisa baca, aku dengar aja. Lama-lama dengar, nanti lama-lama teringat, lama-lama Berikan kita tips untuk selalu komitmen dalam dakwah. Antum tak usah terlalu banyak berteori. Saya ni ustaz yang tak banyak kali teori. Antum bisa tengok dalam kehidupan saya dari dulu 2009 pulang sampai sekarang, tak terlalu banyak teori-teori. Maka kalau diminta saya, ustaz bisa tak presentasi ke kampus kami tentang manajemen dakwah? Tak bisa, karena saya tak pakai teori. Saya langsung aja pergi ke Bagan Benio, pergi ke suku Talang, pergi ke suku Akif, pergi ke suku Anak Dalam, pergi. Jadi tak ada pakai teori-teori. Karena ada orang ini doktor dalam bidang manajemen dakwah, dakwah menurut etimologi, dakwah menurut terminologi, bahan, tapi tak pernah berdakwah. Di Maroko, di Mesir ada namanya Dokter Ala. Di Mesir ada namanya Dokter Ala. Dia spesialis sepak bola. Dia bisa mengomentari tendangan pisang, tendangan ini, tendangan bakwan, tendangan apa-apa bisa. Tapi dia tak pernah main bola. Jadi teori antum baca sekedar tahu ada dai, orang yang berdakwah, ada mandung, ada objeknya, ada wasilahnya, metode yang dipakai, sekedar tahu ada. Lebih daripada itu, antum berdakwah aja. Pulang saya ke Pekanbaru, mengajar setiap subuh Sabtu, hari Sabtu, subuh, baca 1 hadis saja di Masjid Akramun Nas. Ini sok pertama. Ini sok pertama. Jamaah itu cuma di belakang imam ini duduk. Kanan kosong, kiri kosong. 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 4 tahun. Tak muat masjid itu, penuh. Pindah ke Al-Fal. 2015, 2016, tak muat lagi Al-Fal. Ibu-ibu hamil sama orang-orang tua komplain karena kami tak bisa menengok muka ustaz kami dulu di bawah. Kami cuma di tangga, tak bisa. 2017 pindah ke An-Nur. Sampai ke An-Nur, waktu itu salah satu staf Pak Gubernur, Pak Andi Rahman waktu itu, beliau baik, orang baik, tapi salah satu orang dekatnya ini orang Salafi. Orang ini mau mengambil Masjid An-Nur. Maka di istilahnya ahli bid'ah menguasai Masjid Ahlus Sunnah. Dibuat orang itu susunan. Ustaz Mustafa Umar pecat, Abdul Somad ganti dari penasehat. Tunjukkan, ambillah dalam masjidnya, ambil sejak sekarang sampai sejak itu sampai sekarang tak pernah saya tahu siapa. Mungkin ambil lah. Ditinggalkan Anwar, ganti Pak Musola masjid Jalan Kamboja. Masjid Pasar Bawah, masjid mana-mana. Jadi tak usah berteori. Antum balik, antum jadi kepala dinas, jadi bupati, jadi kepala kantor, jadi kapolres, jadi kapolsek, jadi apapun antum nanti setelah kuliah. Yang penting antum buka kajian Riyadhus. Bisa 1 hari, 1 pertemuan, 1 ayat, 1 hadis. Tak ingat lagi Pak Ustaz, putar rekaman ulang. Udah. Ramai pengajian di kantor dinas. Kenapa ramai? Bukan karena ustadznya. Kepala dinas itu ngajar Riyadhus Shalihin. Mengalir pahalanya ke kubur saya. Kalian ada yang pulang jadi kades, jadi kadus, jadi lurah, buat pengajian. Insya Allah. Al-Hadirin ya Al-Fatihah.